Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan analisis asam benzoat pada sampel kosmetik menggunakan instrumentasi KCKT atau HPLC. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu ada glass beaker dengan volume 500 ml, 100 ml, dan 200 ml, 250 ml. Kemudian ada pipet ukur 10 ml, 1 ml. Setelah itu kita menggunakan spatula, pipet tetes, batang pengaduk, serta propipet. Nah, untuk selanjutnya alat yang digunakan yaitu ada labu ukur 500 ml, 50 ml, serta labu ukur 10 ml. Selanjutnya untuk bahan yang digunakan, yang pertama ada sampel kosmetik itu sendiri, kemudian ada pelarut metanol khusus HPLC, setelah itu ada H3PO4, kemudian ada aquabides, dan yang terakhir itu ada asam benzoat. Oke, untuk prosedur yang pertama yaitu pembuatan fase gerak. Nah, untuk fase geraknya sendiri itu menggunakan asam fosfat dengan konsentrasi 0,1%. Kita caranya yang pertama itu harus melarutkan terlebih dahulu, mengencerkan ya teman-teman, dari konsentrasi asam fosfat yang 85% menjadi konsentrasinya 0,1%. Nah, caranya itu kita memipet terlebih dahulu asam fosfat yang 85% yang ini sebanyak 0,58 ml, sekitar segitu teman-teman. Kemudian dilarutkan menggunakan aquabides ke dalam labu ukur yang yang volumenya itu 500 ml. Untuk langkah selanjutnya, setelah membuat fase gerak, kita membuat larutan standar untuk standar induk dan larutan standar untuk standar tunggal. Nah, caranya yang pertama kita harus menimbang sebanyak 50 mg larutan standar asam benzoat, kemudian dilarutkan ke dalam 50 ml. Nah, ini untuk standar induknya. Kemudian untuk standar tunggalnya kita harus memipet terlebih dahulu sebanyak 10 ml larutan standar yang telah kita buat sebelumnya, kemudian dilarutkan ke dalam 10 ml. Setelah itu kita melakukan pengenceran lagi teman-teman. Nah, untuk standar tunggalnya itu dipepet lagi sebanyak 5 ml, kemudian dilarutkan ke dalam labu ukur 50 ml. Selanjutnya kita akan membuat kurva kalibrasi. Nah, deret yang kita gunakan yaitu dari konsentrasi 0 ppm sampai konsentrasi 50 ppm. Nah, jadi teman-teman harus memipet terlebih dahulu, harus tahu ya menghitung pengencerannya seperti apa, sehingga bisa dipipet untuk konsentrasi 0 ppm nya itu 0 ml, dan untuk konsentrasi yang terakhirnya itu 0,5 ml. Pemipetan itu diambil dari larutan standar yang telah kita buat sebelumnya. Untuk pelarut yang digunakan yaitu metanol ya teman-teman. Untuk yang 0 ppm itu berarti 0 ml, sehingga langsung saja dimasukkan yang pelarutnya. Pelarutnya saja semuanya sebanyak 10 ml karena kita akan membuat deret standar ke labu 10 ml. Larutan standar 0 ppm sudah jadi ya teman-teman. Jangan lupa diberi label terlebih dahulu deretnya. Kemudian dilakukan hal yang sama untuk standar 10 ppm hingga standar 50 ppm.
Setelah kita selesai memipet, masukkan kembali ya larutan standar ke dalam labu ukur. Kemudian kita teram masing-masing labu ukur ini ya teman-teman, menggunakan metanol perarutnya. Dan untuk konsentrasi yang terakhir yaitu konsentrasi 50 ppm. Oke, untuk prosedur kerja yang terakhir yaitu pembuatan sampel ya. Nah, caranya yang pertama yaitu sampel kosmetik yang kita gunakan ditimbang terlebih dahulu sebanyak 500 mg. Setelah itu kita larutkan dengan menggunakan metanol, kemudian diterak ke labu 50 ml. Nah, apabila sampel yang kita pakai itu susah larut, maka harus disonikasi terlebih dahulu atau di vortex sekitar 5-10 menit hingga larut ya. Oke, setelah semua larutan disiapkan, kita harus menyaring terlebih dahulu sebelum diinjek ke instrumen HPLC ya. Nah, saringannya itu menggunakan membran filter yang ukuran 0,2 μm. Yang 0 ppm dulu. Dimasukinya sedikit terlebih dahulu untuk membilas. Setelah itu dikeatasin. Vial yang akan kita gunakan dibilas terlebih dahulu menggunakan larutan ini. Setelah itu dibuang, kemudian dilakukan pembilasan yang kedua, ditarik lagi. Setelah dilakukan pembilasan yang kedua kali, baru kita memasukkan sampel atau larutan standar ke dalam vial. Usahakan ininya penuh ya, cukup. Kemudian ditutup. Setelah itu dilakukan hal yang sama untuk deret standar lain dan sampel serta standar tunggalnya.
Kemudian setelah semua larutan sudah disaring menggunakan filter membran, terus dimasukkan ke dalam vial. Setelah itu jika sudah siap semuanya, vialnya baru diinjeksikan menggunakan instrumen HPLC.